Oke guys, welcome back again to my channel. Seperti yang kalian sudah tahu, saya ini tinggal di Batam ya. Kalau di Batam tuh hitungannya kayak semi lockdown gitu. Walaupun memang jalanan masih tetap ramai ketika jam pergi dan pulang kerja, tapi mall sudah mulai sepi, sekolah diliburkan, dan banyak orang yang memilih untuk stay di rumah. Good job warga Batam, good job. Untung nggak jadi lockdown ya, seperti yang kemarin diisu-isukan Batam mau lockdown, tapi ternyata nggak jadi. Saya pribadi lebih setuju dengan kondisi sekarang. Keputusan pemerintah memang bagus dan benar ya, walaupun memang agak telat ya karena kita terlalu santuy. Masyarakat memang harus berperan aktif dalam masalah virus corona ini. Ya, caranya tinggal kita nyontek aja negara lain yang sudah pernah mengalami masalah tersebut. Misalnya nih, disuruh isolasi diri sendiri selama 14 hari. Ya, karena memang masa inkubasi virus tersebut 2-14 hari baru muncul gejala-gejala seperti flu, demam, dan sesak nafas. Nah, kita gunakan 14 hari yang ditetapkan pemerintah ini untuk mengidentifikasi gejala-gejala tersebut. Jika ada yang mengkhawatirkan, segera hubungi hotline center untuk coronavirus ini di 119 extension 9. Kemudian ada social distancing. Jika kita terpaksa berada di luar, misalnya untuk belanja lah, untuk ketemu orang yang penting gitu ya, kita harus minimal menjaga jarak 1 meter dengan orang tersebut, dan kita juga harus hindari keramaian. Kemudian, cuci tangan yang bersih. Ini penting juga, karena tangan kita sering memegang sesuatu benda yang mungkin ada virus yang menempel di situ. Kemudian jika kita makan tanpa cuci tangan, kemungkinan besar virus tersebut lengket pada makanan kita, kemudian ikut masuk ke dalam tubuh kita. Hal tersebut bisa bikin kita terkena virus corona secara tak sengaja. Nah, kalau kita di luar nih, mungkin nggak ketemu sabun. Kita harus persiapkan hand sanitizer. Kemudian kata Pak Jokowi nih, bekerja, beribadah, belajar di rumah. Benar sekali. Indonesia kan katanya kebal corona karena sering makan, mandi lumpur. Tapi ternyata sekarang terbukti virusnya menginfeksi banyak sekali orang di Indonesia. Bukan karena mandi, makan lumpur, atau matahari Indonesia sehat ya. Tapi kita harus waspada. Tetap kita harus stay di rumah aja untuk beberapa saat ini karena virus lagi banyak-banyaknya di Indonesia. Oke, jadi bagi teman-teman yang masih hidup, masih nonton video ini ya, masih hidup kan, kita tetap stay di rumah aja sambil tetap produktif atau ya main game lah. Pokoknya stay di rumah aja sebisanya ya. Saya kasih nih beberapa hal yang bisa kalian kerjakan di rumah jikala Anda bosan ketika semi lockdown ini. Oke. Hal yang bisa dilakukan ketika lockdown di rumah. 1. Ngobrol dengan keluarga. Nah, buat yang work from home atau anaknya libur sekolah, pergunakan momen ini sebaik mungkin untuk bermain dengan anak-anak atau ngobrol dengan keluarga. Jarang-jarang nih ada momen free time yang berharga dengan keluarga seperti ini. Namun jika keluarganya yang jauh di sana, mungkin kalian anak rantau ya, jadi boleh video call gitu ya. Yang kedua, main game. Nah, ini yang paling sedap nih. Kapan lagi ada waktu main game di rumah tanpa diganggu oleh orang-orang? Saya sendiri sudah sering main game sampai lupa waktu. Tahu-tahu udah malam aja, ngantuk tidur. Yang ketiga, tidur atau istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dapat meningkatkan imunitas tubuh kita, sehingga membuat tubuh kita tidak gampang terinfeksi oleh virus. Selain itu, tidur juga menyenangkan kan? Bagi cewek-cewek yang ingin kulitnya bagus, jangan lupa sambil maskeran. Yang keempat, pelajari hal baru. Nah, untuk pelajari hal baru, sekarang waktunya yang tepat nih. Karena waktu kita kebanyakan di rumah kan. Kita bisa manfaatkan untuk baca buku, nonton video-video di YouTube seperti tutorial atau pengetahuan, ataupun baca berita. Pokoknya lakukan sesuatu yang dapat memperkaya diri kita sendiri dan mungkin dapat bermanfaat suatu saatnya nanti. 5. Nonton Netflix and chill. Nah, buat teman-teman yang punya duit lebih, boleh nih langganan Netflix dan nonton film-film yang ada di sana. Lumayan kan untuk ngisi waktu luangnya di rumah. Keenam, stalking mantan atau gebetan baru dengan pacar barunya juga. Buat lo jomblo-jomblo yang mau nikung, ini nih saatnya waktu yang tepat buat kalian nyusun strategi cara nikung kembali mantan atau gebetan kalian dari pacar baru mereka. Nah, pergunakan waktu ini untuk siapin strategi kalian ya. Gimana caranya kalian buat ngeraih doi kembali.
7. Membuat YouTube atau bisnis apapun yang akan kalian lakukan. Nah, sekarang waktu yang tepat untuk memulai bisnis kalian atau kalian ingin sekedar nge-YouTube gitu ya. Tapi kali ini nge-YouTube-nya bukan menonton doang, tapi juga meng-create sebuah video. Ya, saya tahu sekarang di Batam semenjak ada aturan pajak yang baru, semakin susah untuk berbisnis online, jualan barang gitu ya. Bahkan mau import barang pun sekarang juga susah. Dari situlah kita harus mencari sampingan atau sumber penghasilan lain dalam hal apapun. Misalnya kayak saya nih, bikin YouTube nih. Mungkin suatu saat YouTube saya akan menghasilkan uang untuk saya. Mudah-mudahan lah ya. Atau misalnya kalian punya ide bisnis cemerlang yang terpendam selama ini. Nah, ini waktu yang tepat untuk memulai menggarap bisnis tersebut. 8. Pesan makanan via ojol. Situasi dan kondisi Indonesia beda dengan negara-negara lainnya ya. Di mana negara lain semua benar-benar mengisolasi dirinya sendiri di rumah dan sudah menyiapkan bahan makanan. Tapi di Indonesia masih banyak lagi warga yang butuh uang demi kebutuhan sehari-hari. Jadi jika mereka tidak kerja selama 14 hari tersebut, bisa-bisa mereka nggak makan. Akhirnya mereka pun rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencari uang melalui ojol atau ojek online. Oke, jika kalian pesan makanan lewat ojol, jangan lupa juga kalian kasih mereka sedikit tips atau uang sedekah sedikit untuk mereka, sekedar mengapresiasi jasa mereka yang sudah mempertaruhkan nyawanya demi menafkahi keluarganya. Kemudian yang terakhir, fitness di rumah. Di rumah terus, bosan kan nggak kemana-mana? Fitness aja di rumah, nggak pakai alat kok. Nah, ada nih beberapa apps yang bisa di-download. Apps tersebut mengajari kita gimana fitness di rumah tanpa memerlukan alat-alat seperti dumbbell atau mesin-mesin di tempat gym. Virus corona mengajarkan banyak hal kepada kita semua. Bagaimana pentingnya keluarga kita yang selama ini kita gak punya waktu untuk keluarga. Berkat virus ini malah mendekatkan kita dengan keluarga, memberikan kita banyak waktu untuk mengimprove diri juga dan istirahat yang cukup. Oke, itu saja video dari saya. Buat teman-teman, mohon stay di rumah ya untuk beberapa waktu ini, karena akan sangat membantu dalam mencegah penyebaran virus corona. Apalagi jika virus tersebut bisa nempel pada baju-baju kita. Misalnya kita keluar dan virusnya nempel di sini. Dan kita malah menularkan virus-virus tersebut kepada orang lain di dalam keluarga kita. Oh no, 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 no. Okay, stay di rumah ya guys. See you in the next video and bye bye. 今天看齐，墙上写着秦香莲的30，20岁了整个当朝驸马。